Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat Bunda Naura. Jumpa lagi dengan saya siang ini dalam suasana yang berbeda dan selalu dalam pembahasan yang berbeda juga. Siang ini saya ingin membahas apa yang disampaikan oleh kawan-kawan peserta kuis, yang mana para pemenangnya sudah saya umumkan lebih dahulu karena saya tidak mau semuanya menunggu-nunggu ya. Baru kali ini saya bisa muncul karena saya harus menyelesaikan orderan yang harus tepat waktu, karena saya juga bekerja, tidak cuma muncul di media. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan harus juga saya selesaikan. Jadi jangan sampai mengecewakan pelanggan. Baik, pertama yang ingin saya ulas adalah pemaparan Kang Met Pamor Taylor dari Pacitan. Eng. Pemaparan yang disampaikan oleh Kang Met itu saat saya baca itu rasanya jelek, tepat pada sasaran. Yang mana Kang Met adalah seorang lulusan teknik elektro yang sama sekali tidak punya basic menjahit, juga tidak punya hobi menjahit, tapi karena kepepet katanya, karena kepepet cuan, gimana caranya bisa mencari uang tapi tetap di rumah karena dia tidak bisa kemana-mana karena suatu hal. Maka satu yang dia lirik adalah keterampilan menjahit dengan membeli mesin jahit second. Tanpa ilmu jahit, beliau mengikuti grup-grup jahit termasuk grup saya, dan Kang Met adalah admin di grup saya. Tapi bukan berarti KKN ya. Apa yang dipaparkan oleh Kang Samet itu benar-benar pantas mendapat hadiah, karena apa yang dipaparkan sesuai dengan realita yang kita hadapi, yang dihadapi oleh para penjahit semuanya. Benar apa benar? Kang Met mengunggah tema marketing paling jitu. Ya, saya garis bawahi temanya Kang Slamet itu sangat menarik, yaitu marketing paling jitu. Marketing paling jitu yang dipaparkan Kang Slamet adalah the power of emak-emak. Bagaimana emak-emak itu kalau sudah bercerita itu bisa dikasih bumbu, bisa dikasih roiko, bisa dikasih garam dan lain-lain sehingga apa yang diceritakan itu menjadi sangat menarik. Ya, the power of emak-emak yang diunggah oleh Kang Slamet di sini tentang marketing. Bagaimana dia membuat karyanya itu semaksimal mungkin, sebagus mungkin, dia bekerja seprofesional mungkin sehingga saat kerjaannya bagus, emak-emak itu tadi bercerita kepada kawan-kawannya, kepada koleganya, kepada kawan kantornya dan lain-lain. Disitulah Kang Slamet mendapatkan banyak pelanggan. The power of emak-emak jangan dilupakan. Marketing paling jitu sepanjang masa dari Kang Slamet. Dan untuk pemaparan Kang Slamet soal bagaimana dengan kuis yang saya sampaikan itu bermanfaat atau tidak, Kang Slamet mengatakan Bunda Naura itu usia boleh tidak muda, tapi pemikirannya luar biasa. Seharusnya untuk usia boleh tidak muda itu jangan disampaikan. Jadi cukup kita aja yang tahu Kang Met ya. Untuk selanjutnya saya akan mengupas tentang pemaparan Vince Taylor Tegal. Vince Taylor Tegal itu mengambil tema bagaimana dia cari pelanggan dengan cara berpenampilan stylish. Jadi saat beliau itu menjumpai pelanggannya, beliau berpenampilan sebagus mungkin sehingga pelanggan itu melirik apa yang beliau pakai. Dengan cara seperti itu, penjahit yang modis akan membuat orang tertarik. Penjahitnya saja modis, apalagi jahitannya. Itu juga bisa digarisbawahi dan bisa ditiru. Jadi saya kurang suka dengan slogan
kerja di rumah berdaster tapi dapat uang. Karena saya sendiri saat di rumah, saat saya bekerja, saat jam kerja, saya tidak memakai daster. Saya tetap berpenampilan modis walaupun kerjaan saya di rumah. Saya setuju dengan pendapatnya Win Taylor. Tetap stylish, penjahit harus stylish untuk memancing orang-orang melihat kepada kita bahwa kita penjahit yang modis dan tahu mode. Untuk selanjutnya Teh Tihat, saya mau menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Teh Tihat bahwa kita harus komunikasi dengan pelanggan. Jadi kita jangan sok tahu dengan kain yang diberikan oleh pelanggan kemudian kita potong sesuai pola, sesuai ilmu yang kita punya, dan ternyata setelah jadi pelanggannya kurang suka. Jadi harus ada komunikasi yang intens antara penjahit dan pelanggan. Untuk Yuyun Widya mengangkat tema sedekah. Penjahit memang bisa bersedekah dengan cara permakan yang digratiskan atau jahitan yang digratiskan untuk orang-orang yang tidak mampu ataupun untuk anak-anak yatim piatu. Untuk selanjutnya Ica dengan rela dedel bongkar, yang penting konsumen puas. Jika konsumen tidak puas maka dia rela dedel, rela tidak tidur untuk agar bisa tepat waktu. Baik, untuk yang lain-lain, untuk pemenang yang lain-lain, tidak semuanya saya kupas ya, saya garis bawahi saja bahwa di situ kita sebagai penjahit memang harus maju, harus terus berkembang, harus terus belajar, harus terus meningkatkan kualitas diri. Dan untuk hadiah-hadiahnya, hadiah yang dari support RCAE Jaya itu berupa sepatu kelim yang berguna untuk ngelim ujung gaun, untuk bikin spray dan lain-lain. Itu sebanyak 5 buah. Kemudian dari penjahit yang tidak mau disebut namanya tapi sudah banyak yang tahu karena banyak yang japri saya, Bun, saya mau kemejanya, saya tahu itu apa, saya tahu itu karya siapa, saya ingin belajar dari hasil jahitan beliau. Tapi kemeja yang diamanahkan ke saya jumlahnya 6 potong. Jadi untuk pemenang yang jumlahnya 15, yang dapat cuma 6 orang. Dan semuanya japri kepada saya, saya mau kemeja ini, maaf, ini amanahnya 6 potong. Dan 6 potong itu bukan jumlah yang sedikit ya, harus meluangkan waktu untuk bikinnya, untuk menyiapkan bahannya dan lain-lain. Alhamdulillah sekali 6 potong itu sudah bisa saya berikan kepada yang ulasannya menarik, yang ulasannya bisa diambil garis besar temanya, bukan berarti yang lain jelek ya, karena ini kan sifatnya pemaparan dari pengalaman, jadi tidak ada yang salah, cuman yang bisa diambil poin-poinnya dan yang munculnya lebih awal. Untuk Maimunah, saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Maimunah yang sudah mulai senang public speaking ya. Tampil muncul duluan, pede, ndak peduli apa-apa, ndak peduli dia nggak dapat hadiah, pokoknya dia public speaking, intinya dia ingin belajar, dan itu saya salut banget. Untuk yang lain-lain yang tidak mendapat hadiah, saya sampaikan terima kasih sudah mengikuti acara saya. Untuk yang sudah mendapat hadiah, saya mohon maaf kalau hadiahnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jumlahnya dari RCAE itu 5 buah sepatu kelim, dari penjahit yang tidak mau disebut namanya itu 6, jadi 11. Karena saya tidak tega dengan yang lain-lain, hadiah menjadi 15, saya tambah 4. Mudah-mudahan tidak membuat Anda semua kecewa. Dan untuk yang lain yang ingin ikutan kuis saya, tunggu kuis selanjutnya ya, karena untuk membuat kuis juga tidak mudah. Apa yang harus saya tanyakan itu harus saya pikirkan. Dan
Dan untuk Anda-anda yang para penjahit yang mengalami kesulitan dalam hal jahitan, yang rumit-rumit, yang sulit-sulit, belum bisa mengerjakan, silahkan banyak bertanya baik di grup Facebook maupun di grup WA. Jangan malas bertanya dan jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil baik dari YouTube maupun Google ataupun dari grup-grup yang ada. Banyak grup-grup yang gratis. Kalau tidak punya uang, banyak grup-grup yang gratis. Saya saja masih ikut grup-grup yang berbayar, sekedar untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan agar kita selalu maju. Untuk Anda, jangan patah semangat, terus belajar. Intinya dalam hal apapun kita selalu mengalami proses dan tidak selamanya semuanya itu mulus, pasti ada kendala. Begitu juga dengan pekerjaan saya, seringkali menemui kendala. Jadi baik yang pemula maupun yang sudah menjadi penjahit lama itu semuanya tetap mendapatkan atau menemui kendala. Jangan pernah bosan untuk belajar. Intinya belajar itu tidak kenal usia. Seperti yang disampaikan Kang Met, bahwa saya, Bunda Naura itu usia tidak muda, tapi saya selalu belajar. Saya tidak pernah bosan belajar. Berapapun usia saya akan tetap belajar. Ada yang bertanya, Bunda itu orangnya semangat banget. Resepnya apa? Resepnya adalah cita-cita dan keinginan. Setiap orang yang punya cita-cita dan keinginan yang kuat, dia akan terus semangat. Dia akan terus menempa dirinya untuk menggapai cita-cita itu. Apa cita-citanya Bunda? Cita-citanya Bunda adalah menciptakan sebuah lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Itu cita-cita dari saya sekolah di SMKK. Saya tidak bercita-cita mencari pekerjaan, tapi saya bercita-cita menciptakan lapangan kerja. Jadi selain ada yang bekerja di rumah saya ingin anak-anak saya bekerja di rumah, menciptakan pekerjaan. Jadi tidak perlu mencari kerja, karena kita bisa membuat pekerjaan sendiri. Untuk apa kesana kemari mencari kerjaan? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat untuk Anda semua, dan jangan bosan untuk mengikuti channelnya Bunda Naura. Bunda Naura ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, dan ada juga snack video. Silahkan cari Bunda Naura Collection. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.